Ya, Anda kembali bersama The Headline Special dan sudah bergabung bersama kita peneliti senior dari CSIS, Mas Kris. Terima kasih sudah hadir di Berita Satu ya. Saya sih peneliti senior banget. Pak Kris memang senior banget dibandingkan Mas Kodari, jangan begitu. Sudah sangat tua sekali. Tapi kan itu umurnya Itu menunjukkan pengalaman dan pengetahuan. Bukan antropologi ya, Mas. Oke, kita akan bahas tentang exit poll-nya Mas Jayadi ini ya. Kita akan bicara dukungan kepada para kandidat capres-cawapres ini dari mana saja menurut gender. Iya. Ternyata Prabowo Hatta itu 51% laki-laki, 44% perempuan. Dan kemudian Jokowi JK 49 laki-laki dan 56 perempuan. 56 perempuan. Ya, jadi itu salah. Iya. Jadi Prabowo Hatta lebih maskulin gitu ya, betul, pendukungnya. Betul. Seperti Mas Kodari saya dulu ya, nanti kan beliau kan sudah punya data exit poll. Kalau saya kan survei. Saya dulu juga menemukan data itu bahwa pemilih perempuan itu lebih banyak kepada Jokowi dan selisihnya agak jauh gitu. Kalau laki-laki sebelumnya itu kira-kira agak berimbang. Saya beberapa survei di provinsi, itu di beberapa provinsi itu bahkan memang laki-laki dominan sekali kepada Prabowo dan itu sejalan dengan alasan memilih ya. Jadi alasan memilih Prabowo itu kan tegas nomor satu. Alasan memilih Jokowi paling tinggi paling besar itu merakyat gitu. Dan menarik kalau kami di survei Mas Jayadi, nanti mungkin Anda bisa cerita juga soal survei. Ketika kita cek evaluasi masyarakat terhadap kemampuan menyelesaikan masalah, itu Jokowi dianggap lebih mampu untuk masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sementara Prabowo itu di keamanan dan hukum begitu. Jadi dari isu itu ini maskulin dan feminin gitu. Pendukungnya Jokowi ini feminin dari isunya, dari pendukungnya gitu, dan Prabowo ini maskulin begitu. Teman survei kita juga sama seperti itu. Nah, kalau dari segi gender itu kan menarik. Betul kan, sanatnya sama kan? Sama, iya, sama. Jadi saya tidak perlu ulangi. Nah, saya tambahkan saja. Tadi kan soal gender itu kan yang menarik, berarti kan pemilih Prabowo Hatta itu lebih maskulin daripada pemilih Jokowi JK. Ini juga antara lain yang bisa menjelaskan mengapa kampanye Prabowo Hatta terkesan lebih aktif. Ya, dan membuat antara lain elektabilitas Prabowo Hatta itu cenderung naik 2 bulan terakhir. Kenapa? Ini mohon maaf, ini bukan seksis, bukan diskriminasi perempuan. Sampai hari ini dimanapun dunia politik itu masih dunia laki-laki. Laki-laki lebih aktif dan lebih punya orientasi kepada power, sehingga mereka berpengaruh kepada bagaimana kampanye itu berjalan di pihak Prabowo Hatta. Itu yang antara lain ya. Menjelaskan mengapa elektabilitas Prabowo Hatta itu cenderung naik meskipun stagnan kemudian di 2 minggu terakhir. Itu. Kemudian saya mau tambahkan lagi bahwa selain gender itu kecenderungan demografi yang lain adalah pendukung Prabowo Hatta itu cenderung lebih ke kota. Perkotaan, iya. Kalau di sini kalau tidak salah Prabowo Hatta itu di pedesaan ada 44, kemudian perkotaannya ada 51, begitu ya. Sementara di Jokowi JK perkotaannya 49, desanya di 56. Jadi jadi ini juga menjelaskan, tapi ini bisa dimengerti ya, dimengerti kepada basis pendukung dari partai masing-masing. Di Prabowo Hatta ada Gerindra, kemudian PAN, kemudian PKS yang lebih banyak berbasis perkotaan. Kalau Golkar kan agak 50-50. Jadi itu juga bisa menjelaskan. Nah, pendukung Jokowi JK cenderung lebih banyak dari pedesaan. Ini juga antara lain bisa menjelaskan mengapa kampanye di kalangan Prabowo Hatta itu terlihat lebih aktif, terlihat lebih masif karena orang-orang kota lebih banyak orang-orang yang bisa tergolong kepada strategic influencer. Dan kalau dalam kehidupan sehari-hari orang-orang kota itu punya pembantu, punya sopir dan sebagainya, sehingga ini membuat mereka lebih mampu berkampanye secara pribadi. Dan memang dari pendidikan juga ya, pendidikan atas itu temuannya Prabowo Hatta lebih kuat dan pendidikan bawah itu Jokowi JK gitu. Saya punya survei. Iya, kita survei gitu. Ya, hasilnya apakah pendukungnya mirip-mirip juga seperti itu, Mas Kris? Yang mana? Yang quick count? Yang exit. Yang exit. Exit poll atau survei? Sebenarnya exit poll ini kita
hasil kita sama dengan mirip-mirip sekali dengan teman Mas Khodari dan Mas Adnan ini. Saya nggak exit poll sama nggak quick count. Oh enggak, tapi kira-kira mirip lah hasil seperti itu ya. Saya tidak detail melihat seperti itu saya. Oke. Kalau begitu, kalau kemudian melihat dukungan seperti ini, kalau kita menyimak di media, arah kampanye masing-masing kandidat. Ya kalau lihat arah kampanye masing-masing kan sebenarnya sudah terlihat ya. Kemana Jokowi JK pergi, kemana Prabowo dan Hatta pergi. Kita bisa lihat itu. Kalau untuk kelas atas kan kita lihat ada di gedung-gedung kampanyenya. Sementara Jokowi itu ada di lapangan, di tempat yang becek gitu. Makanya kalau kita lihat di lapangan kan Jokowi itu kan bawanya sepatu kets. Rata-rata begitu. Jadi dia kalau dia sudah tahu persis bahwa sasar yang ditujui ya seperti itu gitu. Dan ini menurut saya inline dengan hasil-hasil seperti ini sekarang. Berarti mereka memang jalannya sudah benar kalau begitu ya, Pak. Dari segi penampilan ya, dari segi penampilan. Sebentar. Dan sebetulnya kalau lebih ditarik lebih ke tataran yang lebih dalam politik ini ya, perilaku kampanye mereka ini, kalau dari kubu Pak Prabowo itu karena mungkin juga auranya Pak Prabowo itu yang lebih ditekankan tuh bagaimana membangun negara yang digdaya aja, ya kan? Itu negara digdaya. Itu maskulin. Asia maskulin, bahkan maco. Dan kemudian kalau menawari Pak Abu Rizal tidak Menteri Utama bahwa itu tidak ada dalam kabinet, dalam undang-undang, nanti ganti. Kita menang, kita mayoritas ya. Sementara itu Pak Jokowi lebih melayani, lebih kemudian hal-hal yang sifatnya isu-isu yang lebih feminin, Mas. Isu-isu yang lebih feminin, lebih feminin dan sebagainya. Itu seperti itu loh. Ini sebetulnya kalau diterus-teruskan situasi seperti ini menurut saya juga berbahaya. Karena apa? Karena membangun kedigdayaan negara itu bisa kemudian kalau dikaitkan dengan politik yang hitam putih itu sangat berbahaya. Karena apa? Karena politik dianggap sebagai lawan dan kawan. Politik bukan kebersamaan. Ya kan? Terus kalau membangun kedigdayaan negara sifatnya hitam putih, negara menjadi sumber kebenaran nanti. Itu yang berbahaya di situ. Ya kan? Saya ingat Mas, seminggu lalu saya ikut dengan beberapa teman Pemret sebelum akhir kampanye. Itu kita ke Jawa Timur. Jadi bersama sejumlah rekan Pemret lalu kemudian mencari Jokowi di lapangan seperti apa. Dan kita tahu ketika dia dari Banyuwangi dan tidak sampai ke Jember karena teman-teman saya menunggu dia di Jember. Kenapa? Karena dicegat oleh orang di jalan. Pengikutnya atau simpatisannya dan naiknya Kijang. Kami dapatnya kemudian di Jombang. Dari Jember terus ke Madiun. Dari Madiun dia balik lagi ke timur, kita ketemu di Jombang. Saya ketemu dia di situ dan kita tahu naiknya Kijang urutannya. Itu agak berbeda kalau misalnya kita lihat Pak Prabowo dan kawan-kawan pergi kampanye. Jadi itu konvoi Kijang. Karena demokrasi itu bagi Jokowi mendengarkan. Tidak memerintah gitu loh. Oke, kita break dulu. Kita masih akan bahas tentang dukungan kepada dua pasangan ini, peta dukungannya seperti apa. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.